Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giva Rafianda dengan NIM 210422273. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan materi tentang Communicating Policy Analysis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis kebijakan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Iip Permana STMT. Pokok pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini adalah yang pertama proses komunikasi kebijakan, yang kedua makalah isu kebijakan, yang ketiga perencanaan briefing lisan dan tampilan visual, dan yang keempat analisis kebijakan dalam proses pengambilan kebijakan. Yang pertama saya akan menjelaskan proses komunikasi kebijakan. Komunikasi pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dapat dipandang sebagai proses 4 tahap yang melibatkan analisis, dokumentasi, komunikasi, dan pemanfaatan. Analisis kebijakan dimulai berdasarkan permintaan informasi dari pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya yang menjalankan fungsi berbeda dalam proses pembuatan kebijakan, yaitu penetapan agenda, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, penilaian kebijakan, dan adaptasi kebijakan. Dalam menanggapi permintaan dari pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya, analis membuat dan menilai secara kritis informasi tentang permasalahan kebijakan, hasil kebijakan yang diharapkan, kebijakan yang dipilih, hasil kebijakan yang diamati, dan kinerja kebijakan. Selain mengubah informasi tersebut menjadi argumen kebijakan, yang merupakan sarana penting atau pembawa informasi yang relevan dengan kebijakan, para analis mengembangkan berbagai jenis dokumen, seperti makalah, ringkasan eksekutif, memorandum, siaran pers, dan lampiran. Pada gilirannya, substansi dokumen-dokumen ini dikomunikasikan melalui berbagai jenis interaksi seperti konferensi, pertemuan, pengarahan, dengar pendapat, serta media elektronik dan sosial. Berikut ini merupakan gambar proses komunikasi kebijakan, di mana 4 anak panah pada gambar ini menunjukkan bahwa analis mempengaruhi produksi dan penggunaan informasi pada berbagai titik, tidak hanya dengan melakukan analisis. Analis tidak hanya mempengaruhi reliabilitas, validitas, dan kualitas keseluruhan kesimpulan dan rekomendasi yang dicapai melalui analisis, tetapi juga mempengaruhi bentuk, isi, dan kesesuaian dokumen serta wacana interaktif selanjutnya yang mengarah pada pemanfaatan analisis dalam proses pengambilan kebijakan. Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi penggunaan analisis. Yang pertama yaitu kualitas teknis. Keandalan, validitas, dan kesesuaian metode merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penggunaan analisis. Yang kedua, kesesuaian dengan harapan pengguna. Pengguna analisis tidak mempunyai harapan yang seragam mengenai kegunaan analisis, dan mereka juga tidak menggunakan kriteria yang sama untuk menilai kebenaran dan kegunaan informasi. Yang ketiga yaitu tantangan terhadap status quo. Meskipun tidak ada harapan yang seragam, pengguna tampaknya dipengaruhi oleh informasi berbasis penelitian yang bertentangan dengan kebijakan yang ada. Yang keempat yaitu kendala organisasi. Beberapa model perubahan dan stabilitas kebijakan, termasuk rasionalitas terbatas dan penyesuaian timbal balik yang partisan, menegaskan bahwa faktor sosial, politik, dan ekonomi di luar proses penilaian kualitas, kebenaran, atau kegunaan informasi memainkan peran penting dalam membentuk penggunaan informasi. Selanjutnya yaitu kemampuan untuk ditindaklanjuti. Fitur utama dari analisis kebijakan dan cabang penerapan lainnya ilmu-ilmu sosial adalah bahwa hal-hal tersebut tidak mungkin ditindaklanjuti kecuali berguna dalam beberapa aspek pembuatan kebijakan. Selanjutnya, adapun tugas dalam dokumentasi kebijakan. Pengembangan dokumen relevan kebijakan yang mampu menyampaikan pengetahuan yang berguna memerlukan pengetahuan dan keterampilan dalam mensintesis, mengorganisasikan, menerjemahkan, menyederhanakan, menampilkan, dan merangkum informasi. Yang pertama yaitu sintesis. Informasi harus disintesis menjadi dokumen yang panjangnya berkisar dari 1 atau 2 halaman atau memorandum kebijakan hingga lebih dari 25 halaman seperti makalah dan laporan isu kebijakan. Informasi juga harus disintesis ketika merangkum masalah isu kebijakan dalam bentuk ringkasan, eksekutif, dan rilis berita. Yang kedua ada organization.
Analis harus mampu mengorganisasikan informasi dengan cara yang koheren, konsisten secara logis dan ekonomis. Yang ketiga ada terjemahan. Terminologi dan teknik khusus analisis kebijakan harus diterjemahkan ke dalam bahasa para pemangku kepentingan kebijakan. Dalam banyak kasus, hal ini memerlukan konversi konsep teoritis abstrak dan rutinitas analitis dan statistik yang kompleks ke dalam bahasa biasa dan argumen non-ahli. Yang keempat ada penyederhanaan. Solusi potensial terhadap suatu masalah seringkali rumit. Dalam kasus seperti ini, serangkaian pilihan dan hasil yang lebih kecil dapat ditampilkan dalam bentuk matriks atau kartu skor. Cara lain untuk menyederhanakan kompleksitas adalah dengan menggunakan tabel strategi sebagai bagian dari pohon keputusan atau menggunakan pohon keputusan. Selanjutnya ada tampilan visual. Ketersediaan grafik komputer yang canggih dan mudah digunakan telah meningkatkan kemampuan komunikasi visual yang efektif secara signifikan. Tampil visual informasi kuantitatif seperti diagram batang, histogram, diagram lingkaran, grafik garis, peta yang dihasilkan dari sistem informasi geografis sangat penting untuk komunikasi kebijakan yang efektif. Dan yang terakhir yaitu ringkasan. Keterampilan dalam mempersiapkan ringkasan sangat penting untuk komunikasi kebijakan yang efektif. Dokumen yang paling komprehensif dengan rinci adalah makalah isu kebijakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas dalam presentasi lisan dan pengarahan. Keterbatasan utama dari media komunikasi adalah kemungkinan bahwa suatu dokumen akan sampai ke penerima manfaat yang dituju, tetapi kemudian hanya disimpan saja. Kemungkinan pemanfaatannya meningkat ketika gagasan dikomunikasikan melalui presentasi kebijakan. Presentasi kebijakan yang meliputi percakapan, konferensi, pengarahan, pertemuan, dan dengar pendapat merupakan cara komunikasi interaktif yang berhubungan positif dengan pemanfaatan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Meskipun tidak ada aturan baku untuk melakukan presentasi lisan, pengalaman menunjukkan bahwa sejumlah pedoman umum penting untuk komunikasi kebijakan yang efektif. Pedoman ini menawarkan berbagai strategi komunikasi yang sesuai untuk berbagai kemungkinan yang ditemukan dalam lingkungan praktik yang kompleks. Di antara kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah yang pertama, besarnya kelompok yang terdiri dari penonton, yang kedua, jumlah spesialis di bidang masalah yang ditangani, yang ketiga, keakraban anggota kelompok dengan metode analisis, yang keempat, kredibilitas analisis terhadap kelompok, dan yang kelima yaitu sejauh mana presentasi tersebut penting bagi kebijakan yang sedang dipertimbangkan secara aktif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang makalah isu kebijakan. Makalah isu kebijakan harus memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan. Yang pertama, tindakan aktual dan potensial apa yang menjadi objek konflik atau perselisihan di antara para pemangku kepentingan? Yang kedua, dengan cara apa saja permasalahan dapat didefinisikan? Yang ketiga, apa cakupan dan tingkat keparahan masalahnya? Yang keempat, bagaimana kemungkinan perubahan masalahnya di masa depan? Yang kelima, tujuan dan sasaran apa yang harus dicapai untuk menyelesaikan masalah? Yang keenam, bagaimana tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan diukur. Yang ketujuh, kegiatan apa yang sedang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedelapan, alternatif kebijakan baru atau apa yang diadaptasi harus dipertimbangkan sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan yang kesembilan, alternatif mana yang lebih disukai mengingat tujuan dan sasarannya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, analis perlu memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam menulis makalah isu kebijakan. Baru-baru ini, pengetahuan dan keterampilan tersebut menjadi bagian integral dari program pengajaran di Departemen Universitas dan Sekolah Profesional Kebijakan Publik, Manajemen Publik, dan Administrasi Publik. Analisis kebijakan, meskipun mengambil dan membangun disiplin ilmu sosial, berbeda dengan disiplin ilmu tersebut karena analisis ini berupaya untuk memperbaiki dan memahami proses pembuatan kebijakan. Dalam hal ini, analisis kebijakan memiliki karakteristik yang menjadikannya suatu disiplin kebijakan yang terapan dan bukan dasar. Berikut ini karakteristik disiplin kebijakan dasar dan terapan.
Ada beberapa ciri yang membedakan kebijakan dasar dan terapan. Yang pertama yaitu asal-usul masalah. Kebijakan dasar ini asal-usul masalahnya dari rekan-rekan universitas dan kebijakan terapan ini asal-usul masalahnya dari klien dan warga negara. Yang kedua, metode yang khas. Kebijakan dasar ini menggunakan metode pemodelan kuantitatif, sedangkan kebijakan terapan menggunakan metode mengembangkan argumen. Yang ketiga, dari jenis penelitiannya, kebijakan dasar ini dari pengumpulan data asli, dan kebijakan terapan ini dari sintesis data yang ada. Yang keempat, ada tujuan utama. Tujuan utama kebijakan dasar yaitu memperbaiki teori, sedangkan kebijakan terapan ini meningkatkan latihan. Yang kelima ini yaitu media komunikasi, di mana yang dasar dari artikel atau buku, sedangkan yang terapan dari memo, kebijakan, atau kertas terbitan. Dan yang keenam ada sumber insentif, di mana kebijakan dasar ini bersumber dari universitas dan terapan ini bersumber dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang dibahas dalam makalah isu kebijakan. Makalah isu kebijakan dapat membahas isu-isu di hampir semua bidang seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, kejahatan, tenaga kerja, energi, bantuan luar negeri, keamanan nasional, hak asasi manusia, dan sebagainya. Makalah yang membahas salah satu bidang isu ini mungkin berfokus pada permasalahan di satu atau lebih tingkat pemerintahan. Berikut ini merupakan daftar ilustratif isu-isu yang mungkin menjadi fokus makalah isu kebijakan, yaitu yang pertama, kontrak manakah yang harus diterima oleh tim perunding serikat pekerja. Yang kedua, haruskah wali kota meningkatkan pengeluaran untuk pemeliharaan jalan. Yang ketiga, haruskah pengelola kota memasang sistem informasi manajemen yang terkomputerisasi. Yang keempat, rencana transportasi umum manakah yang harus diajukan oleh wali kota untuk mendapatkan pendanaan federal. Dan yang kelima, haruskah lembaga negara mendirikan kantor khusus untuk merekrut kelompok minoritas dan perempuan untuk posisi pegawai negeri? Dan adapun yang lainnya terkait ilustrasi isu-isu ini. Masih banyak contohnya ya teman-teman. Selanjutnya, elemen makalah isu kebijakan. Makalah isu kebijakan harus mengeksplorasi permasalahan secara mendalam sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran yang baik tentang dimensi permasalahan tersebut dan kemungkinan cakupan solusinya, sehingga memungkinkan bagi pengambil keputusan untuk menyimpulkan apakah akan melakukan apapun atau tidak untuk melakukan studi definitif yang mencari rekomendasi tindakan. Dalam menyiapkan makalah isu, analis harus cukup yakin bahwa semua pertanyaan utama telah terjawab. Meskipun makalah isu berbeda-beda sesuai dengan sifat masalah yang diselidiki, sebagian besar makalah isu mengandung sejumlah elemen standar. Elemen-elemen ini disusun berdasarkan kerangka analisis kebijakan yang disajikan dalam teks. Perhatikan bahwa setiap elemen makalah memerlukan metode analisis kebijakan yang berbeda untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi. Namun, makalah isu kebijakan pada dasarnya adalah investigasi prospektif. Hal ini didasarkan pada informasi yang terbatas mengenai tindakan, hasil, dan kinerja di masa lalu, dan dalam hal ini berbeda dengan evaluasi program dan studi retrospektif lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan memorandum kebijakan. Aktivitas utama sebagian besar analis adalah persiapan memorandum kebijakan. Jika masalah isu merupakan kegiatan jangka panjang yang melibatkan pelaksanaan penelitian dan analisis kebijakan selama berbulan-bulan, maka memorandum kebijakan disiapkan dalam jangka waktu singkat. Biasanya tidak lebih dari 1 bulan, namun sering kali hanya dalam hitungan hari. Memorandum kebijakan harus ringkas, terfokus, dan terorganisir dengan baik. Ini melaporkan informasi latar belakang dan menyajikan kesimpulan atau rekomendasi biasanya sebagai tanggapan atas permintaan klien. Memo kebijakan seringkali merangkum dan mengevaluasi satu atau lebih makalah atau laporan isu bersama dengan dokumen cadangan dan data statistik yang menyertainya.
Kebanyakan memo menampilkan nama penerima, nama analis yang mengirimkan memo, tanggal, dan subjek pada baris terpisah di bagian atas halaman. Sebagian besar agensi telah mencetak formulir memo. Program pengolah kata memiliki template untuk memo dan dokumen standar lainnya. Penulis memo kebijakan harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengkomunikasikan poin-poin utama analisis dengan jelas dan efektif. Yang pertama, baris subjek harus menyatakan secara ringkas kesimpulan utama, rekomendasi atau tujuan memo. Yang kedua, badan memo. Biasanya tidak lebih dari 2 halaman, harus memuat judul. Yang ketiga, daftar berpoin harus digunakan untuk menyoroti serangkaian kecil atau tidak lebih dari 5 item penting seperti tujuan, sasaran, atau pilihan. Yang keempat, paragraf pengantar harus meninjau permintaan informasi dan analisis, menyatakan kembali pertanyaan utama yang diajukan oleh klien, dan menjelaskan tujuan memo tersebut. Metode untuk mengembangkan memo kebijakan atau makalah isu kebijakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini ya teman-teman. Yang pertama, metode pemantauan hasil kebijakan yang diperhatikan. Pada metode ini, hal yang dilakukan adalah jelaskan masalah klien, tinjauin situasi masalah, dan jelaskan upaya-upaya sebelumnya untuk memecahkan masalah. Yang kedua, metode mengevaluasi kinerja kebijakan. Hal yang dilakukan dalam metode ini adalah menilai kinerja sebelumnya, menentukan ruang lingkup dan tingkat keparahan masalah, dan tentukan perlunya suatu analisis. Yang ketiga, metode penataan masalah. Hal yang dilakukan pada metode ini adalah identifikasi penyebab masalah, buat daftar dan jelaskan pemangku kepentingan utama, dan tentukan tujuan dan sasaran. Yang keempat, itu metode peramalan hasil kebijakan yang diharapkan. Hal yang dilakukan pada metode ini adalah jelaskan tindakan dan kelembapan tindakan, pilih pendekatan peramalan seperti induktif, deduktif, abduktif, dan campuran, perkirakan konsekuensi dari tindakan dan kelembapan tindakan, dan menilai dampak buruk, eksternalitas, kendala, dan kelayakan. Metode selanjutnya yaitu meresepkan kebijakan pilihan, di mana hal yang dilakukan dalam metode ini adalah pilih kriteria untuk meresapkan kebijakan, jelaskan kebijakan pilihan, gunakan kriteria untuk menentukan pilihan, dan garis besar implementasi, diseminasi, dan desain pemanfaatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif adalah sinopsis elemen utama makalah atau laporan isu kebijakan. Ringkasan eksekutif biasanya memiliki unsur-unsur berikut. Yang pertama, tujuan makalah atau kajian yang dirangkum. Yang kedua, latar belakang masalah atau pertanyaan yang dibahas. Yang ketiga, temuan atau kesimpulan utama. Dan yang keempat, pendekatan analisis dan metodologi jika sesuai. Dan yang kelima, kesimpulan dan rekomendasi jika diminta. Selanjutnya saya akan menjelaskan surat pengiriman. Surat pengiriman akan menyertai makalah atau studi masalah kebijakan. Meskipun surat pengiriman mempunyai sebagian besar elemen memo kebijakan, tujuan surat atau memo tersebut adalah untuk memperkenalkan penerima pada makalah atau studi yang lebih besar. Beberapa unsur umum surat pengiriman adalah yang pertama, kop surat atau alamat orang yang mengirimkan makalah atau kajian. Yang kedua, nama, jabatan formal, dan alamat orang atau klien yang meminta makalah atau studi terbitan. Yang ketiga, paragraf pendek yang menyatakan pertanyaan atau masalah yang diajukan oleh orang atau klien. Yang keempat, rangkuman singkat kesimpulan atau rekomendasi. Yang kelima, tinjauan pengaturan untuk komunikasi lebih lanjut atau bekerja dengan klien. Yang keenam, pernyataan penutup yang menunjukkan di mana dan bagaimana analis dapat dihubungi menjawab pertanyaan apapun. Dan yang ketujuh, tanda tangan yang mencantumkan nama dan jabatan analis atau atasan analis. Materi selanjutnya yaitu perencanaan briefing, lisan, dan tampilan visual. Unsur-unsur pengarahan lisan biasanya mencakup hal-hal seperti yang pertama, pembukaan dan salam kepada peserta. Yang kedua, latar belakang pengarahan. Yang ketiga, temuan utama dari makalah, studi atau laporan terbitan. Yang keempat, pendekatan dan metode. Yang kelima, data digunakan sebagai dasar analisis. Dan yang keenam, rekomendasi. Yang ketujuh, pertanyaan dari peserta. Dan yang kedelapan itu penutupan.
Mengetahui audiens adalah salah satu aspek terpenting dalam perencanaan pengarahan lisan. Dalam konteks ini, serangkaian pertanyaan penting harus dijawab sebelum pengarahan. Yang pertama, berapa jumlah penontonnya? Yang kedua, berapa banyak audiens yang ahli dalam masalah yang Anda hadapi dalam pengarahan? Yang ketiga, berapa persen audiens yang memahami metode penelitian Anda? Yang keempat, apakah Anda kredibel di mata penonton? Yang kelima, apakah audiens lebih menyukai informasi yang detail atau umum? Yang keenam adalah di mana letak pengarahan dalam proses pembuatan kebijakan, pada fase penetapan agenda atau pada fase implementasi. Masalah umum dalam memberikan pengarahan lisan adalah bahwa pembuat kebijakan dapat membawa staf ahli mereka sendiri untuk menghadiri pengarahan tersebut. Jika sebagian besar audiens memiliki keahlian di bidang yang Anda tangani, strategi dan taktik berikut ini tepat, yaitu yang pertama, hindari terlibat dalam kontes pengetahuan dengan pakar bidangnya, fokus saja pada tujuan presentasi. Yang kedua, memanfaatkan keahlian kelompok dengan berfokus pada temuan dan rekomendasi. Yang ketiga, hindari presentasi materi latar belakang dan deskripsi metode yang panjang. Yang keempat, upaya untuk menghasilkan dialog dan perdebatan produktif mengenai pilihan kebijakan. Selanjutnya, efektivitas pengarahan lisan dapat ditingkatkan secara signifikan melalui berbagai tampilan grafis. Yang paling umum adalah transparansi yang digunakan dengan proyektor overhead dan slide yang dibuat dengan grafik komputer dan program presentasi seperti Microsoft PowerPoint. Dalam menggunakan transparansi dan slide overhead, penting untuk menyadari bahwa hal tersebut tidak sesuai jika Anda menginginkannya gaya presentasi yang informal. Overhead cenderung membuat briefing menjadi sangat formal dan membuat dialog terbuka menjadi sulit. Penting juga untuk memperhatikan pedoman berikut. Yang pertama, buat transparansi dan slide tetap sederhana dengan teks yang ringkas dan disorot. Yang kedua, gunakan huruf dan baris teks yang jelas, tebal, dan rapi. Yang ketiga, hindari skema warna yang rumit, seni pop, dan template yang mewah. Yang keempat, sorot poin pentingnya dan gunakan warna berbeda. Latar belakang gelap dengan huruf putih atau kuning yang ditumpangkan efektif. Yang kelima, batasi teks pada halaman manapun maksimal 10 baris. Dan yang keenam, tetap pada transparansi atau slide yang sama selama minimal 2 menit. Ini memberikan waktu kepada pemirsa untuk membaca ditambah tambahan waktu 30 detik untuk mempelajari konten. Banyak jenis tampilan visual tersedia bagi analis yang ingin mengkomunikasikan ide-ide kompleks secara efektif. Contoh tampilan visual yaitu dibuat dengan Harvard Graphic. Grafik yang sama dapat dibuat dengan Microsoft Excel dan PowerPoint. Adapun bentukan jenis tampilan visual lainnya yaitu ada matrik dampak pilihan atau kartu skor Guelar, spreadsheet, diagram batang, diagram lingkaran, histogram frekuensi, OGIF atau kurva frekuensi kumulatif, plot sebar, grafik deret waktu dan deret kontrol terputus, diagram pengaruh, pohon keputusan, tabel strategi, dan diagram kausal atau panah. Materi terakhir yang akan saya jelaskan yaitu analisis kebijakan dalam proses pengambilan kebijakan. Analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang tertanam dalam proses sosial yang dikenal sebagai pembuatan kebijakan. Perbedaan antara dua dimensi ini, yaitu dimensi intelektual dan sosial, penting untuk memahami kurangnya penggunaan dan tidak digunakannya analisis oleh para pembuat kebijakan. Ada 3 dimensi penggunaan informasi yang saling terkait, yaitu yang pertama, komposisi pengguna. Ketika penggunaan analisis melibatkan keuntungan atau kerugian individu dalam nilai informasi masa depan yang dirasakan, proses penggunaan merupakan aspek keputusan individu, yaitu penggunaan individu. Sebaliknya, ketika proses penggunaan melibatkan pencerahan publik atau pembelajaran kolektif, maka penggunaan informasi merupakan aspek keputusan kolektif. Yang kedua, ada efek penggunaan. Efek penggunaan analisis kebijakan mempunyai dampak yang berbeda-beda. Kebijakan analisis digunakan untuk memikirkan masalah dan solusinya. Hal ini juga digunakan untuk
melegitimasi formulasi masalah dan solusi yang diinginkan dengan menggunakan kewenangan ahli, agama, dan metode. Sebaliknya, efek perilaku melibatkan penggunaan analisis kebijakan sebagai sarana atau instrumen untuk melaksanakan aktivitas pembuatan kebijakan yang dapat diobservasi, yaitu penggunaan instrumental. Yang ketiga, ada cakupan informasi yang digunakan. Ruang lingkup penggunaannya berkisar dari yang khusus hingga yang umum. Penggunaan ide-ide dalam mata uang yang baik bersifat umum atau general use, sedangkan penggunaan rekomendasi kebijakan bersifat spesifik. Informasi yang cakupannya bervariasi digunakan oleh individu dan kolektif dengan efek yang bersifat konseptual, simbolik, dan perilaku. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kualitas informasi yang dirasakan. Karakteristik informasi yang dihasilkan oleh analisis kebijakan mempengaruhi penggunaannya oleh pembuat kebijakan. Para pembuat kebijakan cenderung menghargai informasi yang dikomunikasikan dalam laporan lisan pribadi dibandingkan dengan dokumen tertulis formal dan diungkapkan dalam bahasa yang mencerminkan konteks kebijakan yang konkret dibandingkan dengan kosakata yang lebih abstrak dalam ilmu pengetahuan alam dan sosial. Para pembuat kebijakan juga melampirkan nilai yang lebih besar terhadap informasi yang akurat, tepat, dan dapat digeneralisasikan pada situasi serupa. Selanjutnya saya akan menjelaskan kualitas metode yang dirasakan. Penggunaan informasi oleh pembuat kebijakan dibentuk oleh proses penyelidikan yang digunakan oleh para analis untuk menghasilkan dan menafsirkan informasi tersebut. Informasi yang sesuai dengan standar kualitas penelitian dan analisis lebih mungkin digunakan. Namun terdapat perbedaan pandangan mengenai arti kualitas. Bagi banyak analis, kualitas didefinisikan dalam istilah penggunaan eksperimen sosial, pengambilan sampel secara acak, dan pengukuran kuantitatif. Asumsinya adalah bahwa penggunaan informasi merupakan fungsi dari sejauh mana penelitian dan analisis kebijakan sesuai dengan metode ilmiah yang diterima, asalkan informasi yang dihasilkan disesuaikan dengan kendala organisasi seperti kebutuhan akan informasi yang tepat waktu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kompleksitas masalah. Pemanfaatan informasi oleh pengambil kebijakan juga dipengaruhi oleh kesesuaian metode dan kompleksitas permasalahan. Permasalahan yang relatif terstruktur dengan baik yang melibatkan konsensus mengenai tujuan, sasaran, alternatif, dan konsekuensinya memerlukan metodologi yang berbeda dibandingkan dengan permasalahan yang relatif tidak terstruktur. Masalah yang tidak terstruktur memerlukan metodologi yang holistik. Pembedaan antara permasalahan yang terstruktur dengan baik dan permasalahan yang tidak terstruktur berkaitan dengan pembedaan antara permasalahan tingkat rendah atau mikro dan permasalahan tingkat tinggi atau meta. Permasalahan tingkat meta melibatkan persoalan bagaimana menyusun suatu masalah, bagaimana membantu pembuat kebijakan mengetahui apa yang harus diketahui, dan bagaimana memutuskan aspek mana dari suatu masalah yang harus diselesaikan berdasarkan pengetahuan konseptual. Sebagian besar penelitian, kebijakan, dan analisis berorientasi pada produksi pengetahuan instrumental, yaitu pengetahuan tentang cara yang paling tepat untuk mencapai tujuan yang diterima begitu saja atau disepakati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kendala politik dan organisasi. Penggunaan informasi juga dipengaruhi oleh perbedaan struktur formal, prosedur, dan sistem insentif organisasi publik. Pengaruh elit pembuat kebijakan, birokratisasi peran, formalisasi prosedur, dan pengoperasian sistem insentif yang menghargai konservatisme dan menghukum inovasi berkontribusi pada kurang digunakannya dan tidak digunakannya informasi yang dihasilkan oleh para analis. Faktor-faktor ini dan faktor-faktor lainnya meskipun bersifat eksternal terhadap metodologi analisis kebijakan menciptakan konteks politik dan birokrasi dalam penggunaan informasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan interaksi antara pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya. Sifat dan jenis interaksi antar pemangku kepentingan dalam berbagai tahapan pembuatan kebijakan juga mempengaruhi penggunaan informasi oleh pembuat kebijakan. Analisis kebijakan bukan sekedar proses ilmiah dan teknis. Ini juga merupakan proses sosial di mana struktur, ruang lingkup, dan intensitas interaksi antar pemangku kepentingan mengatur penciptaan dan penggunaan informasi. Sifat interaktif dari analisis kebijakan membuat
pertanyaan mengenai penggunaan informasi menjadi rumit. Analis jarang menghasilkan informasi yang dapat digunakan hanya untuk pemecahan masalah, dalam arti sempit untuk menemukan melalui analisis cara yang paling tepat untuk mencapai tujuan yang telah didefinisikan dengan baik dan terdapat konsensus yang substansial. Banyak permasalahan kebijakan yang tidak terstruktur dengan baik, sehingga model analisis kebijakan pemecahan masalah tidak tepat atau tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu, analisis kebijakan digambarkan sebagai suatu proses penyelidikan terpadu yang menggunakan berbagai metode seperti penyusunan masalah, peramalan, resep, pemantauan, evaluasi yang digunakan terus-menerus untuk menciptakan dan mentransformasikan informasi. Meskipun proses analisis kebijakan pada dasarnya bersifat metodologis, proses ini juga merupakan proses interaksi komunikatif. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.